Pengen banget dapat beasiswa tapi belum familiar dan bahkan belum baca panduannya. Sini-sini aku jelasin. Hai, aku Natasha, karya siswa PMDSU Batch 7. Kadang kita terlalu semangat nanya-nanya ke Allah. Halo Sobat Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, guru dan wakil kurikulum kesayangan se-Indonesia. Bullying, mantap jiwa. Jadi Sobat Muslim, mungkin untuk 4 atau 8 episode ke depan aku bakal pakai setup ini, karena sekarang aku memperkenalkan ini adalah ruangan kepala sekolah dan menjadi ruangan wakil-wakil juga. Jadi secara tidak langsung aku sudah, secara langsung dong ya, sekarang aku memperkenalkan mejaku. Jadi meja kerjaku adalah seperti ini setupnya. Tapi tetap, maksudnya nggak akan merubah apapun. Aku tetap akan membawakan sebuah cerita-cerita yang sangat inspiratif banget, yang akan mewarnai hari-hari kalian. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang seorang anak supir lulusan SMP yang jadi dokter termuda di kampus ternama. Siapakah dia? Dialah para malaikat di sekitar kita. Kali ini ada kisah dari Dewi Agustiningsih, yaitu anak sopir lulusan SMP yang jadi dokter termuda dari Universitas Gadjah Mada. Dan nggak selesai sampai situ ya, dan jabat dosen di Institut Teknologi Bandung. Wow! Aku masuk negeri aja yang impian banyak orang aja nggak bisa ya. Yang deket sama daerahku ini udah jadi dokter termuda UGM, jabat dosen juga di ITB. Gimana ceritanya? Jadi kali ini kisah dari Dewi Agustiningsih ini adalah anak yang lahir dari keluarga sederhana. Lahir dari keluarga yang sederhana, Dewi Agustiningsih membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah halangan untuk meraih mimpi besar. Ya, memang harus dengan tekad yang kuat ya. Dengan tekad yang kuat dan semangat belajar yang nggak pernah padam, perempuan yang lahir tanggal 27 Agustus 1998 itu berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral di usia yang sangat muda, yaitu 26 tahun. Dewi Agustiningsih ada di antara 1.455 mahasiswa pasca sarjana Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ya, jadi Dewi Agustiningsih ini adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Gadjah Mada atau UGM yang diwisuda pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 lalu. Nah, ribuan wisudawan itu terdiri dari 1.263 lulusan magister, 83 lulusan spesialis, dan 17 lulusan subspesialis, dan 92 lulusan doktor. Jadi memang si 1.455 ini kan mahasiswa pasca sarjana ya, jadi memang orang-orang yang ya udahlah nggak usah diragukan lagi, sudah luar biasa ya, karena sudah meraih gelar magister, sudah menjadi lulusan spesialis dan menjadi lulusan subspesialis, ada juga yang lulusan doktor. Salah satunya adalah Mbak Dewi Agustiningsih. Di antara para dokter, Dewi Agustiningsih ini yang berasal dari program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, meraih penghargaan sebagai lulusan tercepat dan termuda. Karena biasanya Sobat Muslim, masa studi program doktor ini berlangsung sekitar 4 tahun 7 bulan. Tapi Mbak Dewi Agustiningsih ini berhasil menyelesaikannya hanya dalam 2 tahun 6 bulan 13 hari alias separuh durasi masa anunya.
Wow, luar biasa banget ya, yang harusnya 4 tahunan tiba-tiba bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Nah, selain itu, ia juga tercatat sebagai lulusan doktor termuda yang lulus pada usia 26 tahun 6 bulan. Nah, ini sebagai perbandingan aja, rata-rata usia wisudawan program doktor kali ini itu tuh sebenarnya 42 tahun 6 bulan 16 hari rata-ratanya ya. Nah, pencapaian Dewi ini berarti kan sangat membanggakan dan sangat menjadi sumber inspirasi karena menjadi wisudawan doktor termuda. Terlebih karena ia sudah berkarir sebagai dosen di program studi kimia Institut Teknologi Bandung alias ITB. Apa nggak sedep manusia itu? Ya. Dewi merupakan lulusan program studi kimia UGM untuk jenjang sarjana pada tahun 2020. Nggak jauh beda sama lulusku ya, beda 2 tahun berarti ya. Kemudian Mbak Dewi ini melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan magister serta doktoralnya di UGM pada tahun 2022 dan 2025 lah. Nah, dari keluarga sederhana, Dewi ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang tumbuh di Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi, Jawa Timur. Bungsu ya? Bungsu, emang bungsu tuh luar biasa gak sih? Validasi please. Ayahnya Dewi yang bernama Bapak Suyanto ini bekerja sebagai supir lepas dengan pendidikan terakhir SMP. Sementara ibunya, Ibu Surahmah ini hanya menamatkan pendidikan hingga SD dan sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga sebelum akhirnya menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Ibu rumah tangga sepenuhnya. Dewi pernah bercerita seperti ini, kondisi ekonomi keluarga kami sebenarnya ini sangat terbatas, sehingga kami harus mengelola keuangan dengan sangat hati-hati. Waktu itu Dewi bercerita seperti itu dikutip dari Instagram Undercover pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 lalu. Nah, ketika saudara tertuanya Dewi atau kakak pertamanya ini masih sekolah, ayahnya ini sebenarnya masih bekerja. Tapi waktu Dewi ini akhirnya duduk di kelas 2 SMP, ayahnya pensiun dan sejak saat itu Dewi merasa semakin berat berjuang, apalagi kan masih panjang ya perjuangan Dewi dari 2 SMP sampai ke lulus SMA ini masih panjang banget, sedangkan dia harus kehilangan masa jaya ayahnya yang sudah harus pensiun pada saat kelas 2 SMP, terutama dalam hal pendidikan. Nah, meski menghadapi keterbatasan, Dewi ini selalu memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena memang sejak kecil Dewi ini sering bertanya tentang fenomena alam dan memiliki minat yang besar sama sains gitu, khususnya kimia. Makanya memang Dewi juga mengarahkan minatnya ini ke jurusan yang sama, yaitu program studi program studi kimia. Karena Dewi juga menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk merubah kehidupannya dan membanggakan orang tuanya di masa yang akan mendatang. Nah, Sobat Muslim, ini yang akan menjadi poin penting. Perjalanan akademik Dewi tidak selalu mudah dan pasti tidak akan mudah. Karena setelah sesuai sama yang sudah aku ceritakan tadi bahwa Dewi sudah kehilangan masa jaya ayahnya yang harus pensiun pada saat Dewi kelas 2 SMP. Dewi ini mengalami beberapa ujian selama menghadapi perjalanan akademiknya. Salah satu momen penting dalam hidupnya itu terjadi ketika Dewi mendengar seseorang ada yang meremehkan kemampuannya melanjutkan pendidikan tinggi. Cuma karena latar belakang ekonomi keluarganya. Ya kurang lebihnya Dewi tuh waktu itu sempat direndahkan lah sama orang karena ya emang lu mampu ya kuliah gitu dengan latar belakang ekonomi yang seperti itu gitu kurang lebih. Nah, orang ini beranggapan bahwa sebagai anak seorang sopir dan mantan asisten rumah tangga, Dewi tuh nggak akan mampu melanjutkan kuliah gitu, kayak bener-bener dipandang, di underestimate lah sama orang gitu. Bahkan Dewi tuh sampai ngomong kayak gini, saya tuh masih ingat banget loh gimana ayah dan ibu nangis dengar kata-kata seperti itu. Jadi ternyata ayah sama ibunya juga mendengar, nggak cuma Dewi aja, satu keluarga ini tuh sudah tahu ada beberapa omongan yang seperti itu, dan ini sangat menyakitkan hati Dewi banget ketika melihat ayah dan ibunya menangis karena omongan itu tadi. Dewi melanjutkan katanya mereka tuh ngerasa nggak bisa memberikan banyak untuk pendidikan saya katanya. Namun justru saat itulah saya bertekad untuk membuktikan bahwa kondisi ekonomi tidak akan menghalangi saya untuk sukses gitu kata Dewi. Pada saat itu ya, pada saat Dewi ini masih di underestimate waktu mau melanjutkan perguruan tinggi.
Nah, Dewi tuh menyampaikan rasa syukurnya nih karena berhasil menyelesaikan studi doktoralnya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Jadi secara singkat akan aku coba ceritakan sedikit-sedikit ya. Jadi Dewi ini benar-benar merasa beruntung banget karena dapat memulai pendidikannya pada tahun 2016 melalui dukungan beasiswa bidik misi pada saat itu. Nah, setelah meraih gelar sarjana pada tahun 2020, Dewi kembali memperoleh beasiswa dari program pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul atau yang biasa disingkat dengan PMDSU yang dirancang untuk mempercepat jalur pendidikan S2 dan S3 bagi lulusan terbaik. Pengen banget dapat beasiswa tapi belum familiar dan bahkan belum baca panduannya. Sini-sini aku jelasin. Hai, aku Natasha, karya siswa PMDSU Batch 7. Kadang kita terlalu semangat nanya-nanya ke Allah. Dewi pernah ngomong kayak gini, awalnya saya tuh nggak nyangka bisa menempuh pendidikan hingga tingkat doktoral. Tapi setelah lulus S1, saya dapat kesempatan mengikuti seleksi program PMDSU dan bersyukur bangetnya alhamdulillah saya diterima. Ya, itu kata Dewi yang dilansir dari situs resmi Universitas Gajah Mada hari Jumat tanggal 25 April 2025 lalu. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine Nurul Iza dari Universitas Negeri Malang. Nah, aku sendiri tahu beasiswa PMDSU itu sebelumnya pas tahun 2022 saat aku lulus itu sudah ada yang diterima. Tapi saat itu aku belum tahu benar informasinya. Jadi kemudian dosen aku sih yang menyarankan untuk bisa mendaftar. Akhirnya aku mendaftar setahun setelah lulus. Sebenarnya Sobat Muslim, kalau kita ngebahas tentang apa yang sudah menjadi pencapaiannya Dewi, apa yang sudah dicapai sama Mbak Dewi ini itu nggak akan pernah selesai karena memang Mbak Dewi juga memperjuangkannya tuh nggak pernah selesai, bahkan sampai sekarang Mbak Dewi tuh nggak pernah berhenti belajar. Tapi ya hal yang perlu kita highlight di sini adalah Mbak Dewi ini menghadapi tantangan dari mulai keadaan ekonominya ya, karena keterbatasan ekonomi yang dihadapi Mbak Dewi ini adalah salah satu tantangan yang paling besar yang harus dihadapi dalam menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktornya. Waktu itu Mbak Dewi pernah cerita juga bahwa selama kuliah S1 ya dari 2016 ke 2020, yaitu cuma menerima uang saku sebesar 600.000 per bulan yang harus dikelola dengan cermat untuk kebutuhan kos, makan, sama kuliah. 600.000 sebulan. Kita kalau buat sekali makan juga bisa itu sebenarnya kalau mau buat foya-foya ya. Namun ya Sobat Muslim, meski demikian Dewi itu nggak pernah menyerah karena pengalaman tersebut ya, yang kita bisa sebut ini pengalaman berharga ya. Pengalaman berharga tersebut tuh justru membentuk kemandiriannya hingga mampu menyelesaikan studinya sampai tingkat doktoral. Dewi pernah ngomong kayak gini, motivasi saya sebenarnya sederhana. Saya tuh pengen buktiin bahwa latar belakang ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih impian, kata Dewi. Nah, belum selesai sampai situ Sobat Muslim, yang masih banyak terusannya untuk cerita Mbak Dewi ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau didetailin lagi, kayaknya kita bakal sampai 4 episode ini. Karena aku belum ngejelasin bagaimana perjalanan Dewi selama kuliah, bagaimana keterbatasan ekonomi Mbak Dewi, dan bagaimana caranya survive. Kemudian apa saja sih yang membuat Mbak Dewi tuh bisa meraih banyak pencapaian hingga sekarang. Tapi Sobat Muslim, karena nanti abis ini akan ada cerita baru lagi, jadi mungkin cerita Mbak Dewi akan aku teruskan setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, cuma di Para Malaikat di sekitar